Semoga guru berserdik diangkat CPNS, amin. Tapi di sini kita akan sajikan sebuah informasi yang realistis untuk merespon sebuah doa yang harapan sekaligus dan ini bisa saja terrealisasi khusus teman-teman yang sudah berserdik ya. Ini sangat tepat sekali. Dan seperti apa teman-teman simak sampai selesai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan School Budaya dan di video ini kita akan membahas ya guru berserdik diangkat CPNS realistisnya atau realitanya bagaimana. Nah teman-teman sekalian perlu dipahami bahwa sesuai dengan informasi dari Kemenpan RB untuk P3K, untuk P3K, untuk 2023 ya itu nanti ya difokuskan adalah P3K ya P3K akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru ini ya, jelas ya, untuk tenaga guru, tenaga kesehatan dan seterusnya. Tapi kita lebih fokus pada tenaga guru yang berkaitan dengan sertifikat pendidik itu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan sementara bahwa 2023 ya rekrutmen P3K untuk formasi guru bukan CPNS ya, teman-teman. Nah, sekalian di sini untuk P3K teman-teman, kalau berbicara terkait dengan P3K, kita harus pahami dulu terkait dengan juknis pelaksanaan P3K atau juknis seleksi P3K yang telah rilis resmi dan ini menjadi peraturan terakhir per detik ini, per saat ini untuk rekrutmen P3K untuk guru. Nah, pada juknis ini teman-teman sekalian perlu dipahami bahwa juknis ini ada beberapa persyaratan pelamar yang harus dipenuhi. Pertama, warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun, ya paling tinggi 59. Ya, jadi ya luar biasa bisa terakomodir teman-teman yang di atas 35. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk CPNS itu sendiri kan batasnya 35 tahun ya. Lalu tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, TNI, anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau pegawai swasta. Lalu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S1. Nah, kita lebih lagi fokus di sini memiliki sertifikat pendidik ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang tidak memiliki sertifikat pendidik pun ya juga bisa ya. Atau ya ini ya kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana S1 ya atau D4 bisa. Saya Jasmine Rohani dan surat kelakuan baik bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi kalau siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ya, tepat sekali P3K. Nah, berikutnya ini persyaratan pelamarnya. Nah, kita menginjak pada juknis ini juga disampaikan ya untuk rekrutmen ini. Nah, untuk P3K secara umum itu ada seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara. Nah, teman-teman juga harus pahami baik-baik di sini bahwa berkaitan dengan hal ini ada sebuah kebijakan khusus untuk kompetensi teknis ya sesuai dengan Permenpan ya nomor 20 tahun 2022 yang menjadi regulasi rekrutmen P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah ini teman-teman, dan ini menjadi Permenpan ya untuk guru, rekrutmen guru di instansi daerah yang tentu masih aktif teman-teman ya. Nah, di sini disampaikan kita langsung to the point pada pasal 38 teman-teman. Pasal 38 dijelaskan ya, kompetensi teknis bagi pelamar ya, pelamar umum diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Pelamar yang memiliki sertifikat militer dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 100% ya. 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis ya. Nah, jadi mendapat tambahan nilai 100% dari nilai paling tinggi. Nah, dengan kata lain, ya peluangnya tentu lebih besar dan justru sangat besar menurut kita teman-teman ya. Karena apa? Karena kita kembali lagi di sini untuk nah ini. Jadi teman-teman sudah diuntungkan pada poin ini ya, di mana ini butir soalnya terbanyak ya dibanding dengan manajerial sosial kultural ini hanya sedikit ya. Dan ini ya tentu sangat berpengaruh terhadap kelulusan teman-teman ya.
Jadi kalau ini sudah mendapatkan nilai 100 ya, ya otomatis tinggal mengikuti saja dan tentu persaingan teman-teman ya kalau mengantongi sertifikat pendidik, saingannya tentu hanya dengan teman-teman sesama serdik juga ya. Jadi tinggal bermain di bagian ini untuk perebutan nilai lebih tinggi. Siapa yang nilainya lebih tinggi di total, diakumulasi jumlahnya, nah itulah dia yang juara atau yang dapat formasi ya. Itu teman-teman ya, untuk, peluang ya secara realistis ya. Jadi kalau teman-teman berandai-andai untuk CPNS ya yang berserdik saat ini sudah jelas ya belum terakomodir teman-teman. Jadi bisa segera ya istilahnya banting haluan ya, bukan banting haluan ya, ubah haluan ya fokus ke P3K. Dan di P3K 2023 ini belum ada regulasi yang lebih detail terkait dengan prioritas-prioritas 1, 2, 3, 4 seperti di P3K 2022 kemarin yang saat ini masih berproses dan diumumkan di 2023 Februari nanti awal ya. Itu teman-teman sekalian ya. Nah, bila mana teman-teman mungkin ada yang belum ingin ditanyakan pada kami ya, dengan senang hati silahkan tinggalkan di kolom komentar dan support channel ini dengan like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar kita semangat terus memberikan konten berbobot bermanfaat untuk teman-teman sahabat semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.